Kamu pengen tinggi, tapi cuman sibuk minum susu melulu. Nggak cuman susu aja, banyak makanan di video ini yang bakal aku sebutin yang bakal mempercepat pertumbuhan tinggi kamu. So, makanannya apa aja? Let's go start this video. Olahraga yuk. Hai guys, seperti di video tentang tinggi badan pertama, yaitu olahraga yang menambah tinggi kalian. Di sini aku bakal fokus ke makanan dan gizi-gizi apa saja yang dibutuhkan tubuh untuk tambah tinggi ya. Tinggi badan seseorang itu tergantung pada mayoritas genetik. Tapi kalau makanan kita kurang, aktivitas kurang, makanannya salah ya, itu tinggi kita nggak bisa optimal guys. Kedua, jika kalian sudah melewati masa growth spurt yang kedua, mohon maaf, tulang kalian berarti udah mengeras dan tidak bisa tambah tinggi lagi. Tapi jangan exit video ini dulu, karena kalian cowok maupun cewek pasti akan menjadi ibu atau bapak yang harus bilangin anak-anaknya ilmu kayak gini. So, jangan ketinggalan info ini. Makanan pertama kita nggak usah bahas susu ya, susu tuh di nomor terakhir aja. Pertama, beans, atau dalam bahasa Indonesianya kacang polong. Jadi keluarga kacang polong itu ada banyak banget, kacang kedelai, kacang hitam, kacang merah, kacang hijau, karena ada fibernya, proteinnya, dan protein dari beans ini menstimulasi hormon IGF-1, salah satunya berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan kita, dan juga dia itu punya efek untuk menurunkan kadar gula darah kita. Jadi kalau kita mau tumbuh nih, kadar gulanya tinggi, itu susah. Sekarang nomor 2, telur. Aku yakin kalian sering banget makan ini kan, tapi aduh biasanya telur yang digoreng. Jangan digoreng guys, karena kalau digoreng itu kalorinya double. Kalorinya dari minyak aja udah berapa. Jadi nanti malah jadi obesitas dan hormon insulinnya nggak karuan lagi. Ingat, hormon insulin kalau tinggi, hormon growth-nya menurun. Nah, telur ini tinggi protein, asam amino, enzim yang merangsang hormon pertumbuhan kita. Di kuning telurnya juga terdapat vitamin D. Kalian kalau tahu vitamin D, ini membantu penyerapan kalsium yang bagus buat tulang. Jadi kalau kalian makan telur, wajib sertakan kuningnya. Nah, jumlahnya berapa? Kalau kalian kalori defisit kan nggak boleh banyak-banyak kuning telur ya, karena nanti over kalori. Tapi harus ada nih, misalnya putihnya 3, kuningnya 1. Pokoknya harus ada kuningnya supaya vitamin D-nya dapat dan asam amino gizinya masuk semua ke tubuh. Ketiga, ayam. Ayam ini mengandung vitamin B12 dan juga taurin yang merangsang pertumbuhan tulang-tulang kita loh. Dan juga proteinnya tinggi. Ingat, protein adalah building blocks dari tubuh kita. Kurang protein, gak mungkin bisa tinggi ya. Kurang gizi soalnya. Tapi tentunya jangan ayam goreng dong. Kalau ayam goreng kan minyak yang masuk udah berapa tuh? Berarti sama aja kita makan ayam sama minyak. Nah, sampai di sini aku mau pause dulu. Kalau kalian sedang dalam masa pertumbuhan, masa remaja, biasanya itu memang banyak yang akan bully kalian kalau kalian kelebihan berat badan. Yes, I know. Jadi di sini aku mau pesen, kalau kalian mau tumbuh sehat, tumbuh tinggi, itu harus ada makanan yang masuk. Jadi caranya bukan mengurangi makanan, bukan tidak makan, bukan, tapi mengatur pola makan. Lebih bergizi tapi kalorinya rendah. Keempat, sayuran-sayuran hijau. Jadi nggak salah tuh kalau Popeye pengen makan bayam biar kuat. Karena sayuran-sayuran hijau mengandung vitamin K, vitamin C, magnesium, iron juga, zat besi, magnesium, potasium, dan lain-lain. Karena kadang orang gini, oh aku harus makan ayam, harus makan telur, tapi nggak makan sayur. Kalian ingat nggak, usus kita yang mencerna semua produk tadi itu butuh fiber untuk berfungsi dengan baik. Kalau usus tidak diberi makan yang dia mau, kinerjanya jadi menurun dong. Nanti gizi-gizinya tidak tersebarkan dengan baik ya. Dan gak lupa, fiber dari sayur juga akan menstabilkan gula darah kita. 5. Biji-bijian. Yes, I know biji-bijian tuh kadang kayak asing ya di masyarakat Indonesia. Biji-bijian tuh apa aja sih? Chia seed, pumpkin seed, kuaci. Itu sebenarnya sehat banget guys, asal tidak digoreng. Ya, jadi kalian beli mentahannya aja, bisa disangrai di oven. Itu healthy fat, fiber, protein, kaya banget. Dan biji-bijian juga mengandung asam amino dan mineral yang memperbaiki sel-sel dan juga support
hormon untuk tambah tinggi kita. Nah, dari sini udah kebaca kan kalau makanan untuk tambah tinggi itu sebenarnya makanan yang balance. Keenam, kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini termasuk dalam keluarga healthy fat. Ingat ya, kalau kita mau sehat harus ada protein, karbohidrat, healthy fat. Nah, healthy fatnya contohnya kacang-kacangan. Tapi jangan beli kacang tepung, kacang atom, kacang goreng. Kalian beli deh itu di pasar mentahnya, terus kalian sangrai di teflon. Kalau digoreng berarti kalian makan kacang plus minyak. Kacang juga tinggi berbagai macam vitamin dan juga antioksidan. Ingat ya, kalau mau tinggi nggak hanya kalsium doang, kita harus support kinerja seluruh tubuh kita biar bekerja dengan baik dan bisa tinggi. Ketujuh, ubi-ubian. Kita tuh beruntung banget loh di Indonesia yang kaya akan berbagai macam ubi. Kalau di luar negeri ubi gini mahal guys. Sebenarnya ubi mana aja sih oke, cuman ubi yang paling itu ubi yang warna orange. Kalau bahasa Inggrisnya sweet potato. Nah, sweet potato ini fibernya tinggi, magnesium. Ingat ya tadi fiber itu bantu apa? Usus kita. Jadi beberapa karbo kalian seperti nasi putih bisa diganti sama ubi-ubian ya, lebih sehat banget. Bukan berarti nggak boleh makan nasi. Jadi aku gambarkan begini, nasi itu mungkin gizinya segini, ubi itu segini guys, jadi ngerti ya? Tinggal kalian pilih aja gizinya yang mau untuk banyak cuan nih, atau yang cuman sedikit aja. Udah gitu doang. 8. Buah-buahan. Semua buah boleh, tapi aku rekomen kalian untuk pilih buah yang glycemic indeksnya rendah atau medium. Jangan yang tinggi ya. Buah yang glycemic indeksnya low atau medium itu banyak banget, malah murah-murah guys. Apel, orange alias jeruk ya, strawberry ya, strawberry agak mahal sih ya, tapi kalau kalian punya koceknya ya silahkan strawberry. Nah, buah ini kan kaya antioksidan, vitamin C yang nantinya akan mensupport pembentukan kolagen dalam tubuh kita. Nah, kolagen ini turut mensupport yang namanya kepadatan tulang dan bonusnya kalian bisa tambah glowing. Nah, sampai di sini udah kayak mengerti ya. Jadi bukan hanya kalsium, tapi kita support nih seluruh kerja tubuh secara efektif, karena kolagen itu juga bagus untuk cartilage atau tulang rawan di tubuh kita. 9. Apapun yang namanya karbo kompleks ya guys, karena ingat ya, kalau insulin kita tinggi, human growth hormone kita menurun. Karbo kompleks ya tadi termasuk ubi-ubian, tapi banyak banget nih kayak quinoa, oatmeal. Aku punya resep oatmeal yang enak banget guys, sumpah, di channel Ilen Hanafi. Kemudian kalau misalnya kalian kepepet nih pengen yang murah-murah aja, ya udah nasi merah, nasi coklat itu oke banget. Dan juga ini guys, nasi jagung, wah, bagi kalian yang ada di deket petani-petani gitu ya, nasi jagung itu murah banget dan sehat banget guys. Terakhir, susu-susuan ya, susu ya, yogurt ya, keju yang memang mainstream ya, tapi mereka ini memiliki kandungan kalsium, vitamin D3 dan mineral-mineralnya itu banyak, jadi untuk support gizi kita untuk terus tumbuh tinggi. Tapi sayangnya memang banyak yang ternyata alergi atau intoleransi terhadap susu. Jadi kalau minum produk susu itu jadi kayak bloating atau malah nggak bisa BAB atau malah jerawatan. Makanya aku kasih di nomor terakhir, karena ternyata bisa loh kita memenuhi gizi semuanya tanpa minum susu, keju, yogurt. Dan jangan lupa ketika makan produk susu itu kita pilih yang gulanya rendah. Next, yang ditunggu-tunggu, kita harus hindari apa nih ketika kita mau tumbuh sehat dan lebih tinggi? 1. Gula proses. Gula proses itu apa sih? Ya gula pasir dan kawan-kawannya ya. Sama tentu aja produk yang sebenarnya ada gulanya tapi kalian nggak tahu. Saus sambal yang botolan itu ya, saus tomat, saus teriyaki, saus barbecue, es krim ya, jangan lupa es krim itu wah gulanya tinggi banget, lebih tinggi daripada susu. Dan tentu saja yang disukai manis-manis, es campur, es teler, es dawet, atau es boba. Aku kalau lihat boba itu ya di tokonya itu yang antri itu remaja-remaja loh guys, yang pada masa pertumbuhan loh guys. Ya jadi begini ini nasib generasi bangsa boba.
Semoga mereka tobat sebelum waktunya ya. Juga hati-hati sama yang namanya yogurt, susu, itu biasanya ada gulanya guys. Tapi jangan khawatir kalau memang kalian cuman bisa yang beli yang ada gulanya, kalian tambahin aktivitas, gerak aktif, olahraga. Di channel ini banyak banget olahraga. Gulanya itu dimakan yes, tapi setidaknya digunakan untuk menjadi energi, bukan ngendep di sini terus hormon insulinnya tinggi. Ingat, hormon insulin tinggi apa? Human growth hormonnya turun. Ketiga, hindari junk food. Ini memang susah banget guys. Ingat, karena apa ya, junk food itu kalorinya gede, tapi nggak ada isinya. Ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Gede doang, tapi tidak bisa bikin tinggi, menghambat pertumbuhan tubuh. Nah, sekarang bonus tips. Aku kasih bonus di video ini yang tidak berhubungan dengan makanan. 1. Tidur cukup dan berkualitas. Nah, ini biasanya yang Netflixan, drakoran, tapi jadi nggak tidur, tidurnya kurang. Ketika tidur kita itu meregenerasi semua sel. Kalau tidurnya kurang, hormonnya nggak karuan, sistem tubuh nggak karuan, gimana kamu mau tinggi? Kedua, ini memang tidak wajib, tapi kalau kalian bisa punya uang dan memang kurang, ya kalian bisa suplementasi. Suplementasi itu maksudnya kalian minum pil, ya vitamin D atau pil kalsium gitu ya, supaya nggak kekurangan. Karena kalau dari makanan aja, mungkin kalian hari ini lupa makan ini, atau kalian tidak suka makan ini, ya boleh deh untuk suplementasi. Tapi ingat ya, makanan asli atau whole food itu jauh lebih bagus daripada suplementasi. Tetap aku kasih suplementasi yang penting ya, yang jarang ada di makanan dan semua orang tuh biasanya kurang. Vitamin D. Jadi kalau kalian cuma bisa beli satu, mendingan beli vitamin D aja. Dan terakhir aku mau bilang, kalian tidak perlu minder kalau kalian sudah lewat masa pertumbuhan dan nggak bisa tumbuh lagi. Jangan minder ya guys, karena kalian tidak dinilai dari tinggi badan kalian. Kalian mau tingginya seberapapun, kalian bisa berkarya, kalian bisa positif, kalian bisa memberkati semua orang dengan karya-karya dan ilmu kalian. Tinggi badan itu hanyalah standar yang dibuat oleh manusia, standar duniawi. Tuhan kagak ngurus kamu tingginya berapa. Jadi jangan terperangkap dalam standar duniawi, standar manusia sampai bikin kamu stres ya. Lengkapi dulu nutrisi tubuh kamu secara lengkap, olahraga secara rajin, dan tetap bahagia apapun hasilnya. Ingat, kuncinya tetap bahagia apapun hasilnya. So, semoga kalian berhasil dan I hope you guys enjoy this video. Thank you for watching. Bye-bye.